Tuhan, kita boleh merayakan Paskah di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk semua umat yang hadir dalam Ekaristi malam Paskah ini. Dan pada malam ini kita dengar orang muda yang ada dalam kuburan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saya boleh tambah ya? Apa yang terjadi, ini tambahan saya. Mungkin Maria Magdalena dan Maria Salome, kemudian mereka melihat-lihat di manakah Yesus itu, di balik kuburan itu, tapi tidak menemukan. Kubur kosong. Artinya, Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus yang mereka saksikan sebelumnya pada penyaliban di Golgota. Dan ini penyaliban ini adalah fakta sejarah. Bukan rekaan, bukan cerita omong kosong. Tetapi fakta yang terjadi dalam sejarah hidup manusia. Demikian juga dia dikuburkan. Yosef Arimatea mengusahakan supaya dia dibawa ke kuburan dan ditempatkan di sana. Jenazahnya ditempatkan di sana. Fakta, data historis. Tetapi yang terjadi kemudian ialah bahwa yang semestinya jasadnya masih ada dalam kuburan itu, setelah 3 hari mereka melihat ternyata apa? Menurut cerita Injil tadi, ya tidak ada. Diberitakan oleh orang muda yang adalah malaikat Tuhan itu mengatakan, "Jangan takut, kamu saya tahu mencari Yesus orang Nazaret yang berapa hari lalu disalibkan dan dikuburkan di sini. Dia tidak ada di sini lagi. Dia sudah bangkit. Jadi jangan mencari dia di sini." Dia katakan, "Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia," maksudnya Yesus, "mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Itu peristiwa, juga peristiwa historis, sejarah kita. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut bahwa memang Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan dalam selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus yang bangkit itu datang menampakkan dirinya dan membuat para rasul itu menjadi orang yang berubah. Dari sebelumnya takut, mereka menjadi orang baru yang berani mewartakan Kristus. Kalau bukan bangkit Yesus itu, tidak mungkin mereka merasakan kekuatan dari Yesus yang bangkit itu. Maka memang peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang benar terjadi. Yesus bangkit. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada malam istimewa ini, saya mengajak kita semua untuk
sedikit merefleksikan, sedikit merenungkan motivasi dasar peristiwa pemberian diri Kristus berupa Ekaristi pada malam perjamuan yang terakhir yang kita rayakan dalam Kamis Putih, dan kemudian pengorbanan Kristus di salib pada hari Jumat Agung. Apa alasan dasar dari Allah itu? Alasan dasar dari Allah tidak lain tidak bukan karena Ia mengasihi kita. Tuhan berkata, I love you. Kalau bahasa sekarang ini ya, bahasa orang muda, bahasa orang yang mengasihi. Dia tidak akan omong kosong, I love you. Tapi memang Dia mengasihi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah mengasihi kita, maka Dia memberikan diri kita, mengenangkan Dia dengan Ekaristi dan wafat di salib karena Dia mau menyelamatkan kita. Ia mengasihi kita. Tiada cinta yang lebih besar dari cinta seorang yang memberi diri dan nyawanya untuk kehidupan sesamanya. Paskah, saudara-saudari, adalah bukti cinta Tuhan yang menghidupkan, yang membuka horizon harapan akan sesuatu yang lebih baik, akan suatu kehidupan baru. Tidak ada dalam kamus kita manusia Paskah kata menyerah kalah, apalagi terhadap dosa, penderitaan. Bersama Kristus kita bangkit dan bangun kembali. Amin. Siapakah di antara kita yang tidak mau dicintai dan mencintai? Keluarga-keluarga kita lahir karena cinta, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak-anak dan remaja kita lahir karena cinta dan terus-menerus merindukan kasih sayang ayah ibunya. Roh mencintai itu, saudara-saudari, nanti bisa tes juga dalam pengalaman Anda ya. Roh mencintai itu menjadi nyata dalam hidup saling percaya, saling menerima dan memberi diri. Maka tidak mengherankan, saudara-saudariku, pada malam Paskah ini Tuhan membuktikan cintanya kepada kita manusia, dan kita manusia membuktikan cinta kita kepada Tuhan dan gerejanya. Nah, buktikan cintamu itu, saudara-saudari, kepada Tuhan dan gerejanya. Mana buktinya? Pembaharuan janji baptis kita nanti akan kita buat. Itu berisi tekad kita bahwa saya mau menolak setan dan perbuatannya, dan yang kedua, mengakui aku percaya kepada Allah. Anda percaya sebagai ungkapan bahwa Anda mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Percaya, seperti tadi saya katakan, adalah bagian utuh kalau kita mencintai satu sama lain. Saya mencintaimu, saya percaya bahwa Anda orang yang baik. Saya mengandalkan Anda dalam hidup saya. Begitulah terjadi keluarga. Karena suami istri saling mengandalkan. Kalau kita membaharui janji baptis kita dengan mengatakan saya percaya, berarti bahwa kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Mempercayai, memiliki arti terdalam ini. Aku mau bersatu denganmu Tuhan, apapun kosnya.
Saya sudah dibaptis, saya mencintai engkau, saya akan tetap percaya kepadamu, mengandalkan kepadamu dalam keadaan apapun tantangannya. Saya tidak akan mundur karena saya mencintaimu. Aku mau bersatu juga dengan gereja ini. Karena di dalamnya, mengapa saya mengandalkan dia? Mengapa saya mengandalkan gereja ini? Karena di dalamnya, bersama dengan Tuhan itu, saya mengakui, saya merasakan ada keselamatan. Ada kehidupan baru disediakan bagiku dan bagi sesamaku. Saya tidak yakin Allah itu akan menghukum saya. Allah Maha Baik, belas kasih kepada kita. Karena itulah kita mengandalkan Dia. Dan Dia sudah buktikan, Dia mati di salib hanya karena mencintai kita. Dia tidak berhenti di situ. Dia bangkit lagi dan kemudian menyertai kita sepanjang hidup ini. Maka saudara-saudari, tidak sia-sialah kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun tantangannya, Dia Maha Baik. Pasti Dia akan melindungi kita. Dalam Injil malam ini, para wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, ini wanita semua ya, laki-lakinya terlambat ikut. Baru kemudian Petrus dan Yohanes belakangan ke kuburan kan? Hebat wanita-wanita ini ya. Nah, apa yang terjadi? Wanita-wanita ini pagi-pagi benar. Mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Mereka sudah tahu, sudah meninggal, sudah wafat. Jasadnya dikuburkan. Tapi mereka masih mencintainya. Karena mencintainya, maka mereka pagi-pagi sekali beli rempah untuk meminyaki tubuh Yesus. Karena mereka mencintai Yesus. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak peduli bahwa Yesus sudah wafat, tetapi cinta mereka tidak dapat dihentikan oleh kematian. Memang saudara-saudari, cinta yang tulus melampaui segala keterbatasan fisik. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta kasih Allah kepada kita, kalau tadi saya katakan mana buktinya dari Tuhan. Nah, ini saya sampaikan berdasarkan bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian, kisah penciptaan, kemudian kitab Keluaran, kisah bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel, dan kemudian kisah kebangkitan. Nah, saya melihatnya untuk menjadi permenungan kita malam ini, 3 tindakan besar Allah ini kepada kita. Yang pertama ialah karya agung penciptaan bumi ini, alam ciptaan dan manusia. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah bumi dan alam ciptaan lain diciptakan, giliran manusia. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di tengah ciptaan lainnya, kita manusia mempunyai harkat yang berbeda. Kita dianugerahkan oleh Tuhan, pencipta, akal budi, perasaan, kehendak untuk berbuat baik. Dan dasar karya agung Allah inilah, maka kita menghormati, menghargai, menerima sesama manusia sebagai saudara dan saudari.
martabat laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah dalam ciptaan kita, walaupun jabatan pekerjaan dalam masyarakat bisa berbeda-beda. Manusia bahkan diangkat oleh Tuhan sebagai co-kreator bersama Dia, pencipta bersama Dia. Maka saudara dan saudari, kita ini diberi martabat oleh Tuhan untuk menciptakan sesuatu. Kita bersama-sama ataupun pribadi menciptakan. Dan martabat kita manusia berbeda dengan yang lain-lain. Mungkin di antara kita ini ada orang yang amat gandrung dengan teknologi. Kita kenal itu artificial intelligence. Sebenarnya itu hanya alat bantu. Tetapi ingatlah saudara-saudari, gadget itu sarana, itu bukan manusia. Ada yang mengatakan membedakan artificial intelligence itu dengan manusia. Kelebihan manusia apa? Ya, kelebihannya bahwa manusia itu bisa humor, bisa tertawa. Gadget itu tidak bisa tertawa. Kalaupun dibuat, ya dibuat pura-pura tertawa dia. Jadi ini kelebihan manusia. Kelebihan kita ini bisa humor. Bisa apa lagi? Bisa berimajinasi. Maka jangan matikan imajinasi kita. Berimajinasilah. Dan saya kira keuskupan ini berimajinasi bahwa gereja kita ini adalah gereja yang sinodal, yang berjalan bersama, melakukan transformasi, yang mau berdialog, dan juga misioner. Artinya kita melakukan sekarang tapi tetap berimajinasi agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu kekuatan manusia. Gadget, teknologi, alat-alat teknologi itu tidak bisa itu. Demikian juga kelebihan kita manusia kalau dibandingkan dengan sarana-sarana modern itu ialah bahwa kita manusia memiliki emosi, perasaan dan afeksi. Sedangkan sarana lain itu tidak punya itu. Maka saudara-saudari, bangkitlah, akrablah, bersahabatlah selalu dengan sesamamu manusia. Jangan berakrab dan bersahabat dengan gadget, sarana teknologi secanggih apapun. Karena ada orang yang mungkin dia tidak bisa lupakan gadgetnya, hanya bicara di situ, tidak bicara dengan orang yang ada di sekitarnya. Dia mempunyai sahabat seperti itu. Tapi bersahabatlah dengan sesamamu manusia. Tanpa tentu saja teknologi itu juga ada manfaatnya. Manusia Paskah adalah manusia yang menghargai martabat kita sesama. Hal yang kedua, karya agung Allah ialah menyelamatkan. Tadi kita mendengar bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya penindasan dan kematian yang dilukiskan dalam kitab Keluaran. Musa mendapat amanah untuk membimbing orang Israel. Tetapi Musa juga merasa tidak sanggup sendirian melindungi bangsa ini dari bahaya besar Firaun. Maka dia berseru minta tolong kepada Tuhan agar meluputkan mereka dari bahaya besar. Maka saudara-saudari, sah-sah saja jika dalam hidup kita berseru, kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Permohonan seperti itu adalah ungkapan kerendahan hati kita manusia. Kita minta Tuhan, tolonglah, selamatkanlah kami. Selamatkanlah bangsa Indonesia ini dari permainan kotor dan politik
demi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau golongan tertentu. Tuhan pasti menyelamatkan. Selain itu, saudara-saudari, manusia Paskah kita ini mestilah menjadi manusia yang sigap, menjadi penyelamat bagi sesamamu. Bapak Ibu terkasih, selamatkanlah anak-anakmu. Bila anakmu balita, jangan sampai anak itu kelaparan atau stunting akhirnya. Apapun risikonya, berjuanglah untuk kesehatan dan kebaikan anakmu. Anak-anak dan semua yang tergolong anak, hormatilah orang tuamu. Hiburlah mereka di usia tua mereka. Jadilah penyelamat juga bagi ayah ibumu yang pasti mencintaimu. Menyelamatkan. Dan kita manusia Paskah ini, kita merayakan Paskah ini agar kita juga menjadi pembawa selamat bagi sesama kita. Karya agung ketiga ialah kebangkitan Yesus dari kematian. Malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang diselamatkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Pergi dan katakanlah kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati." Inilah berita utama Paskah. Yesus dari Nazaret yang tersalibkan, wafat dan dimakamkan itu, kini dia sudah bangkit, dia hidup. Yesus kemudian menampakkan diri pada para wanita itu, kemudian mempersilahkan mereka untuk pergi ke Galilea. Santo Paulus menjelaskan dengan penuh iman untuk memahami peristiwa ini, bahwa kita yang bersatu dengan Dia melalui pembaptisan, kita mengalami kematian dan sekaligus kehidupan baru bersama Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang bangkit melalui malaikat itu berkata kepada wanita itu, "Jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saya pun malam ini dari mimbar ini berseru kepada Anda sekalian, saudara-saudara, aku dan Anda adalah manusia Paskah. Bangunlah, bangkitlah, jangan takut. Jadilah manusia Paskah yang memiliki hati penuh cinta, cinta tulus dan agung. Bagaimana kita mewujudkan cinta itu dalam tindakan-tindakan kita? Saudara dan saudari, saya mengikuti alur apa yang dikatakan dalam bacaan-bacaan ini. Yang pertama yang kita lakukan, mari kita berkarya yang bercorak membangkitkan optimisme hidup. Kita bangkit bersama Kristus. Jadilah orang-orang yang membuat orang lain optimis dalam hidup ini. Banyak orang yang mengalami penderitaan. Mungkin dia mengungkapkan kepada kita. Nah, di sanalah Anda menjalankan tugasmu untuk berkarya, membangkitkan optimisme hidupnya. Kita bisa keluar dari keterpurukan salah dan dosa kita, asal kita mau bangkit bersama Allah, melakukan hal-hal yang bangkit. Ayo bangkit. Mari kita lakukan tindakan solidaritas kemanusiaan di saat-saat kesulitan menerpa kita. Keagungan seorang manusia Paskah menjadi nyata dalam tindakan kata-katanya yang menghidupkan semangat baru bagi orang lain untuk keluar dari keterpurukannya. Jangan kita menjadi orang yang menambah-nambah masalah orang lain. Kalau dia terpuruk,
Kita jangan, matilah kau. Tidak. Bangkitkan semangat dia. Dengan demikian ya itulah artinya kita merayakan Paskah. Yang kedua, mari kita berkarya bercorak menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Martabat kita sebagai co-kreator mesti mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru, menciptakan hal-hal baru. Manusia Paskah mestilah manusia kreatif dan hasil kreasinya itu bermanfaat. Mari kita berlomba-lomba menciptakan hal-hal baru. Gereja Keuskupan kita di tahun kita merayakan 75 tahun mengajak kita, bangkitlah gerejaku, jadilah pelaku pembaruan atau transformasi. Bangsa Indonesia menjadi bangsa besar bila anak bangsanya kreatif, suka menciptakan hal yang baru. Gereja Keuskupan Bogor juga pasti menjadi gereja yang besar, tatkala umatnya juga adalah orang-orang yang kreatif dan suka menciptakan hal baru. Di zaman digital ini, hendaknya kita menjadi produsen konten-konten berkualitas, bukan sekadar penikmat ciptaan orang lain atau konsumtif. Maka saya serukan, hai OMK, ini yang menyanyi-nyanyi ini ya, atau yang lainnya, OMK, di manalah, Andalah generasi digital, Ciptakanlah karya-karya digital yang fenomenal bagi karya pewartaan, boleh juga bagi karya bisnis. Yang penting bukan bisnis bodong-bodongannya. Tapi Anda punya dunia. Buatlah dunia Keuskupan Bogor ini tempat di mana orang-orang mudanya, OMK-nya, ataupun anak remajanya menciptakan hal-hal yang kreatif melalui dunia digital. Kalau orang tua yang sudah rambut beruban ya pasti tidak tahulah bagaimana memanfaatkan sarana yang ada. Itu. Dan yang terakhir, manusia Paskah adalah manusia yang tindakannya dan karyanya bercorak menyelamatkan, bukan merusak. Seruan selamatkan bumi ini dari sampah-sampah plastik. Jangan biarkan binatang-binatang mati, ikan-ikan, burung-burung mati karena sampah plastik buangan manusia. Kurangilah penggunaan plastik. Selamatkan juga sesama manusia dari bahaya-bahaya penyakit hanya karena hidup kita yang tidak disiplin, yang sembarangan saja membuang kotoran di mana-mana. Ini selamatkanlah sungai-sungai kita. Itu semua kita lakukan sebagai bagian dari karya menyelamatkan. Akhirnya saudara-saudari, saya ucapkan selamat Paskah. Marilah kita menjadi manusia Paskah yang membangkitkan harapan, menciptakan karya-karya kreatif, inovatif, dan karya yang menyelamatkan sesama, dunia, dan alam ciptaan Tuhan. Jadilah manusia penuh cinta kasih. I love you fully, umatku terkasih. Selamat Paskah. Baik, mari kita lanjutkan ibadat kita malam ini dengan liturgi pembaptisan, walaupun malam ini tidak ada pembaptisan.